Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Susanti, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan berawal dari ilmu sosiologi umum atau sosiologi mikro yang muncul pada abad ke-18. Ilmu sosiologi mulai melepaskan diri dari ilmu filsafat dan berdiri sendiri sejak abad ke-19. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte dalam bukunya Cours de Philosophie Positive. Pada awalnya, sosiologi berada dalam ilmu filsafat yang dipandang sebagai satu-satunya ilmu untuk pengetahuan umum. Namun, ketika ada masalah yang terdapat dalam masyarakat yang ternyata tidak bisa dipecahkan dalam ilmu filsafat maupun ilmu-ilmu lainnya, maka kebiasaan untuk memisahkan sosiologi dari ilmu lainnya tampak dan terus pada masa revolusi di Eropa yang mengganas dalam revolusi Prancis tahun 1789 sampai 1799. Pada abad ke-19, ahli-ahli sosiologi menyumbangkan pemikiran-pemikirannya untuk mempermudah pendidikan. Maka lahirlah disiplin ilmu baru yang disebut sosiologi pendidikan. Ditinjau dari perspektif sebab lahirnya sosiologi pendidikan adalah dikarenakan adanya perkembangan masyarakat yang cepat dan berakibat pada merosotnya peran pendidik dan perubahan interaksi antar manusia, dikarenakan manusia tumbuh dan berkembang bukan di sekolah melainkan di masyarakat. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh sosiologi. Tokoh sosiologi yang pertama yaitu Ibnu Khaldun. Sosiologi menurut Ibnu Khaldun merupakan sarana untuk memahami sejarah dan kondisi sosial masyarakat pada suatu generasi, proses perubahan dalam suatu masyarakat, faktor dan pengaruhnya dalam peta peradaban suatu bangsa. Dalam konteks sosiologi, Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu masyarakat primitif, di mana mereka belum mengenal peradaban, hidup berpindah-pindah dan hidup secara liar. Tingkatan yang kedua yaitu masyarakat pedesaan, hidup menetap walaupun masih sederhana. Mata pencaharian mereka dari pertanian dan peternakan. Dalam kelas ekonomi, mereka dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu petani, penggembala sapi dan kambing, serta penggembala unta. Tingkatan yang ketiga yaitu masyarakat kota. Masyarakat ini menurutnya sebagai masyarakat berperadaban, di mana mata pencahariannya dari perdagangan dan perindustrian. Tingkat ekonomi dan kebudayaan cukup tinggi, mampu mencukupi kebutuhannya, bukan hanya kebutuhan pokok, melainkan juga kebutuhan sekunder dan mewah. Kemudian tokoh sosiologi yang kedua yaitu Auguste Comte. Menurutnya, sosiologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat positif, yaitu mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Herbert Spencer. Menurutnya, sosiologi adalah ilmu yang menyelidiki tentang susunan-susunan dan proses kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan atau suatu sistem. Selanjutnya, tokoh yang keempat yaitu Emile Durkheim. Menurutnya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta atau kenyataan yang berisikan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasakan sesuatu. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh sosiologi pendidikan. Tokoh sosiologi pendidikan yang pertama yaitu Lester Frank-Ward. Lester Frank-Ward lahir di Joliet, Illinois, Amerika Serikat pada tanggal 18 Juni 1841. Keluarganya dari kalangan menengah. Lester Frank-Ward mendapat gelar sarjana seni
dari Universitas George Washington di tahun 1869 dan masternya tahun 1873. Ward bisa dikatakan seorang pelopor sosiologi di Amerika Serikat. Menurutnya, tujuan utama sosiologi adalah membentuk suatu sistem sosiologi yang bisa membuat kesejahteraan umum manusia. Menurutnya, sosiologi bertujuan memiliki kemajuan manusia. Ilmu tersebut mempelajari apa yang dilaksanakan manusia, jadi fungsi masyarakat yang dipelajarinya. Ia membedakan antara pure sosiologi atau sosiologi murni yang meneliti asal dan perkembangan gejala-gejala sosial, dan applied sosiologi atau sosiologi terapan yang khusus mempelajari perubahan-perubahan dalam masyarakat karena usaha-usaha manusia. Selanjutnya, tokoh sosiologi pendidikan yang kedua yaitu John Dewey. John Dewey lahir di Burlington, Vermont pada tanggal 20 Oktober 1859. Dewey adalah bapak pendidikan Amerika. Karirnya di bidang filosofis dimulai setelah lulus tahun 1879. Tahun 1884, Dewey mendapat gelar doktor dari Johns Hopkins University dengan disertasi tentang filsafat Kant. Sebagian besar kehidupannya dihabiskan dalam dunia pendidikan dan diterima mengajar di University of Michigan pada tahun 1884 sampai 1894. Bagi Dewey, kehidupan masyarakat yang berdemokrasi adalah dapat terwujud bila dalam dunia pendidikan hal itu sudah terlatih menjadi suatu kebiasaan yang baik. Ia mengatakan bahwa ide pokok demokratis adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur hidup bersama. Ia menekankan bahwa demokrasi merupakan suatu keyakinan, suatu prinsip utama yang harus dijabarkan dan dilaksanakan secara sistematis dalam bentuk ukuran sosial politik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dewey menekankan pentingnya kebebasan akademik dalam lingkungan pendidikan. Dewey sangat menganggap penting pendidikan dalam rangka mengubah dan membaharui suatu masyarakat. Ia begitu percaya bahwa pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana untuk peningkatan keberanian dan pembentukan kemampuan intelijensi. Dengan itu, dapat pula diusahakan kesadaran akan pentingnya penghormatan pada hak dan kewajiban yang paling fundamental dari setiap orang. Baginya, ilmu mendidik tidak dapat dipisahkan dari filsafat. Maksud dan tujuan sekolah adalah untuk membangkitkan sikap hidup yang demokratis dan untuk mengembangkannya. Pendidikan merupakan kekuatan yang dapat diandalkan untuk menghancurkan kebiasaan yang lama dan membangun kembali yang baru. Selanjutnya, tokoh sosiologi pendidikan yang ketiga yaitu Emil Durkheim. David Emil Durkheim lahir pada tanggal 15 April 1854 dan wafat pada tanggal 15 November 1917 pada umur 59 tahun. Dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada tahun 1895 dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabadikan kepada ilmu sosial. Durkheim juga sangat tertarik akan pendidikan. Hal ini sebagian karena ia secara profesional dipekerjakan untuk melatih guru, dan ia menggunakan kemampuannya untuk menciptakan kurikulum untuk mengembangkan tujuan-tujuannya untuk membuat sosiologi diajarkan seluas mungkin. Durkheim berpendapat bahwa pendidikan mempunyai banyak fungsi, diantaranya yaitu memperkuat solidaritas sosial, mempertahankan peranan sosial, dan mempertahankan pembagian kerja. Selanjutnya, tokoh sosiologi pendidikan yang keempat yaitu
Karl Mannheim. Karl Mannheim lahir di Budapest, Hongaria, 27 Maret 1893. Karirnya sebagai akademisi berkembang di Jerman dan Inggris. Ia pernah menjadi dosen di Universitas Heidelberg tahun 1920 dan mendapatkan gelar profesor di Universitas Frankfurt serta profesor pendidikan dan sosiologi di Universitas London. Sebuah cabang sosiologi modern dinamakan sosiologi pengetahuan. Ilmu ini dirintis oleh Karl Mannheim. Dalam bukunya Ideologie en Utopia mengatakan, sosiologi pengetahuan adalah salah satu dari cabang-cabang termuda dari sosiologi. Sebagai teori, cabang ini berusaha menganalisis kaitan antara pengetahuan dan eksistensi. Sebagai riset sosiologis historis, cabang ini berusaha menelusuri bentuk-bentuk yang diambil oleh kaitan itu dalam perkembangan intelektual manusia. Kemudian materi yang terakhir mengenai paradigma sosiologi pendidikan. Paradigma sosiologi pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Yang pertama yaitu paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial ialah cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata, ada di luar individu, di luar self, di luar subjek. Penekanannya ialah fakta sosial memiliki realitasnya sendiri. Garis besar paradigma ini terbagi menjadi 2, yaitu struktur sosial dan institusi sosial. Struktur sosial dapat dicontohkan seperti kelas, kasta, dan strata sosial. Institusi sosial misalnya nilai, norma, peran, dan posisi sosial. Teori struktural fungsional dan teori konflik dikategorikan oleh Rizer ke dalam paradigma ini. Sosiolog yang mewakilinya antara lain Durkheim dan Marx. Selanjutnya yang kedua yaitu paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial ialah cara pandang yang menekankan bahwa realitas sosial bersifat subjektif. Eksistensi realitas sosial tidak terlepas dari individu sebagai aktor yang melakukan suatu tindakan. Struktur sosial dan institusi sosial dengan demikian dibentuk oleh interaksi individu. Melalui paradigma ini, tindakan sosial berusaha untuk dipahami dan diinterpretasikan secara subjektif. Teori tindakan Weber, teori interaksionisme simbolik, dramaturgi, dan fenomenologi masuk dalam kategori paradigma ini. Kemudian paradigma yang ketiga yaitu paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial ialah cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Realitas sosial merupakan realitas objektif yang dibentuk melalui perilaku-perilaku individu yang nyata dan empiris. Tingkah laku individu yang berinteraksi dengan lingkungannya merupakan bentuk dari realitas sosial itu sendiri. Teori perilaku atau behavioral dan teori pertukaran sosial Homans dan Blau dapat dikategorikan ke dalam paradigma ini. Mungkin cukup sampai di sini pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.